Hai, hello, annyeong. Hai guys, Oren Manio. Jadi kayaknya aku udah lama banget nggak bikin konten di YouTube aku. Sampai aku lupa kapan terakhir bikin konten yang bener-bener di luar dari rilis single segala macem gitu loh. Dan sepertinya ini akan jadi awal video. Aku bakal lebih sering konten lagi nextnya. Doain ya. Jadi seperti yang kalian tahu kan, akhir-akhir ini lagi rame banget berita tentang aku operasi plastik. Ya, memang karena itu pilihan yang aku buat. Jadi untuk hari ini, untuk konten ini khusus di sini aku bakal bahas beberapa poin yang akan aku share ke teman-teman semuanya. Yay. Kemarin aku tuh di Korea itu kurang lebih hampir 3 minggu ya, kurang lebih 3 mingguan. Terus seminggu pertamanya liburan dulu di Busan sebelum melakukan tindakan operasi. Kemudian di minggu selanjutnya itu aku berangkat ke Seoul, dijemput sama teman-teman dari Dog Finder Korea, dan langsung diantarkan, dijemput dan bertemu konsultasi bareng dokter yang ada di 345 Plastic Surgery. Dan ya kemarin itu di 345 aku bareng ada 3 dokter, ada dokter Song, dokter Park, dan dokter Han. Masing-masing dokter ini beda-beda untuk tindakan operasinya. Kalau untuk dokter Han sendiri di khusus untuk lifting aku, terus untuk dokter Song itu khusus untuk hidung, kemudian untuk dokter Park itu di kontur wajah gitu. Jadi yang ini 3D face contouring aku ini gitu guys. Oke, kita langsung ke inti dari konten ini. Pertanyaan pertama, perasaannya tiba di hari H operasi gimana? Pertama, perasaannya di hari H operasi itu yang pasti deg-degan, yang pasti penuh dengan rasa takut. Cuman maksudnya dalam artian rasa takut ini sendiri kayak nanti akan gimana ya, apakah ada kendala gitu ya. Dan untungnya memang nggak terlalu banyak rasa takut juga, karena dokter-dokter dari 345 klinik ini benar-benar dokter yang sudah berpengalaman, sudah 22 tahun lebih untuk di bedah plastik, jadi udah lebih merasa secure gitu. Jadi kayak insya Allah pasti aman dan lancar semuanya. Cuman kalau untuk excitednya sangat-sangat excited banget, karena bisa dibilang kan ini plan aku dari 2 tahun sebelumnya. Cuman karena kayak tahun-tahun sebelumnya belum berani buat tindakan operasi ini, jadi ya tahun ini melakukannya gitu. Terus kayak tahun kemarin juga udah hampir berangkat, tapi karena keterkendala pekerjaan segala macam jadi tertunda juga. Dan ya tahun ini melakukan tindakan operasi, dan perasaan pada saat di hari H tuh kayak wah gitu, deg-degan banget. Pertanyaan kedua, persiapan operasi. Persiapan operasi yang pastinya lebih ke mental, kesehatan mental dan kesehatan secara fisik gitu. Maksudnya jangan sampai kita ada sakit, karena kan bisa dibilang kalau untuk melakukan tindakan operasi itu benar-benar harus fit gitu loh. Karena nggak cuman keberhasilan operasi itu nggak cuma dilihat dari gimana hasilnya dokter melakukan operasi, tapi tubuh kita juga menerimanya bagaimana. Karena kan bisa dibilang ada beberapa operasi yang dibilang kategori gagal itu karena beberapa pasien yang kayak pada saat tindakan operasi ada drop, terus tiba-tiba tekanan darahnya segala macam ya, karena kan kita nggak tahu ya kondisi tubuh dan kondisi pada saat di ruang operasi tersebut gitu. Jadi persiapannya yang paling pertama adalah mental dan fisik. Karena kalau mental sendiri kayak benar-benar harus sehat gitu loh secara mental, karena kan wah apapun juga kalau kita cuman sehat secara fisik, kalau mentalnya nggak sehat kan kayak bagaimana gitu loh guys. Ya begitulah intinya. Terus durasi pada saat aku operasi, aku itu kurang lebih hampir 9 jam. Wow, 9 jam operasi loh, aku 9 jam di ruang operasi itu kayak gimana gitu kan. Kalau dibayangin mungkin menyeramkan. Tapi kayak pada saat setelah operasi pun aku kan melihat CCTV pada saat aku ditindakin operasi kan. Aku kayak lihat, wah ternyata hebat-hebat ya dokter-dokter di 345, karena kan bisa dibilang ini tindakan operasi yang tidak mudah. Terus memang untuk kasus wajahku sendiri kemarin agak sedikit berat menurutku ya, ini kasus berat.
Padahal dokternya sendiri mengatakan ini tuh kasus yang kayak udah biasa gitu loh, kayak kontur wajah itu udah biasa di Korea kan. Jadi menurut aku ini operasi yang berat buat aku sendiri karena memang ini pertama kali juga. Jadi aku tuh operasi kurang lebih hampir 9 jam dan ya gimana ya, setelah operasinya pun kayak wow, berasa banget gitu loh, kayak ternyata wah ini udah kelar gitu ya. Jadi kalau ditanya durasi time operasinya, aku kurang lebih 9 jam. 9 jam. Wow, 9 jam guys, lo bayangin 9 jam itu dokternya duduk. Best. Terus selanjutnya, perasaan pertama kali setelah operasi. Sakit enggak? Oke. Perasaan pertama kali setelah operasi itu rasanya tuh kayak gimana ya bahasanya? Karena mungkin masih dalam pengaruh bius total. Jadi kayak bahasa anak sekarang kayak agak masih ngefly. Aku masih benar-benar ngefly, terus kayak masih belum sadar penuh. Jadi pada saat setelah operasi, tim aku yang tim dari manajemen aku pas datang jengukin tuh, aku masih kayak belum sadar gitu loh. Kayak, oh aku ini ya udah selesai nih gitu. Tapi belum bisa berani kayak langsung ngaca segala macam karena kan belum sadar kan. Tunggu sampai bener-bener obat biusnya hilang, terus juga dan aku baru tahu ternyata kalau setelah operasi itu 4 jam pertama tuh kita belum boleh tidur. Jadi kayak bener-bener aku tuh 4 jam setelah operasi tuh nggak tidur gitu loh guys. Bener-bener harus masa biusnya tuh harus hilang, terus belum boleh minum. Jadi aku bener-bener kayak wah itu harus ngapain nih, kayak gabut banget gitu loh. Jadi kayak ya udah ngebayangin aja apa yang indah, terus kayak lo bayangin 4 jam nggak tidur, nggak main HP, nggak minum, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena kayak ngantuk pun kayak hebat banget obat mereka. Kayak aku misalkan ngantuk banget, udah mau terlelap tidur gitu, kayak bangun tiba-tiba gitu loh, kayak bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kayak best, luar biasa ya. 3-4-5 klinik surgery, best. Terus kalau ditanya sakit nggak? Karena mungkin dilihatnya agak menyeramkan karena kan kayak diperban segala macam full itu kan. Dan kebetulan juga toleran sakit aku tuh nggak terlalu, maksudnya aku terlalu kuat gitu loh nahan sakit. Jadi menurut aku kalau dari 0 sampai 10 skala sakitnya paling cuma kayak 3 atau 4 gitu-gitu. Jadi kayak masih bisa terhandle dengan baik karena memang apalagi dibantu dengan obat segala macam kan. Jadi tidak semenderita itu kok guys, aman tenang gitu. Jadi kayak tidak semenyeramkan itu. Jadi kalau ada yang banyak komentar, gila ya rela banget nahan sakit-sakit sampai kayak mau mati gitu loh kayak demi operasi, kayak enggak kok, tenang aja, kita masih bisa handle dengan baik. Karena kan bisa dibilang kan operasi ini kan beauty, buat beauty. Jadi segimana mungkin dari 3-4-5 klinik tuh meminimalisir kita rasa sakit gitu. Jadi aman. Apa pertama kali yang dirasain setelah operasi? Pertama kali yang dirasain setelah operasi, muka aku tuh kayak kebas gitu loh. Jadi kayak penuh, rasanya tuh kayak bengkak, karena memang bengkak kan. Nanti kalian lihat di videonya tuh ada bengkak banget, bener-bener muka aku tuh kayak telur gitu, kayak bola lo bayangin gitu loh. Terus rasanya ya lebih ke agak sulit bergerak, terus kayak sulit melakukan apa-apa sih karena memang masih terbatas kali ya. Jadi ya masih kebas gitu loh, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi aku sehari setelah operasi itu langsung jalan-jalan, langsung keliling Seoul walaupun nggak bisa makan apa-apa gitu loh. Karena memang pada saat setelah operasi, jadi aku benar-benar konsumsi makanan cuman kayak liquid food doang. Jadi kayak bener-bener yang cair. Jadi kayak bubur, terus air putih, terus kayak susu pun minumnya kayak oatmeal. Terus tempat makanku tuh, wadah makananku tuh, kalian tau gak sih kayak botol kecap, nanti di insert ya, botol kecap yang ujungnya tuh yang runcing gitu loh, yang botol kecap di mamang-mamang, aku makan minum pakai kayak gitu. Jadi bener cuman kayak bisa maksimal tuh buka mulut tuh kayak dikit banget buat masukin si corongnya itu doang. Jadi kayak seru banget pengalamannya. Cuman kalau orang lihat kayak menderita banget ya, cuman kalau kita yang ngejalanin kayak seru aja. Karena kan ya balik ke pertanyaan sebelumnya tadi, ya sebelum operasi udah nyiapin mental itu juga kan. Jadi ya seru aja. Terus kan banyak banget support sistemnya di sekeliling kan. Jadi kayak banyak banget yang bantuin. Apalagi juga di Korea kan udah hal biasa kan, kayak jalan-jalan pakai full perban kayak mumi gitu udah biasa mereka. Jadi aku juga
nggak malu, nggak takut buat jalan-jalan sehari setelah operasi pun. Jadi kalau ditanya apa yang dirasain pertama kali setelah operasi, seru aja. New experience gitu, jadi kayak seru. Gimana proses perawatan setelah operasi? Proses perawatan setelah operasi itu aku tiap hari selama 2 minggu itu, selama 14 hari aku tiap hari bolak-balik ke 345 klinik. Dan itu untuk melakukan treatment laser wajah. Nah, lasernya sendiri ini itu kegunaannya buat menurunkan bengkak yang ada di wajah. Jadi buat mempercepat biar nggak lama banget bengkaknya. Makanya aku sebulan setelah operasi pun itu langsung udah bisa langsung show loh. Biasanya kan sebenarnya dokter aku tuh nyuruh aku istirahat 3-6 bulan kan. Setidaknya udah meminimalisir bengkaknya gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan bengkak, disuruh istirahatnya sebenarnya 3 bulan. Cuman karena dokternya lihat sebulan aku udah mendingan banget bengkaknya, udah bisa jalan-jalan, jadi aku sebulan udah bisa pegang mic, udah bisa nyanyi, udah bisa kampanye, yes. Kemarin kampanye, jadi tiap hari perawatan laser bengkak. Kemudian untuk konsumsi obatnya sendiri itu ada obat-obatan yang memang udah dari dokternya, udah dari 345 plastik surgery klinik, jadi ya konsumsinya itu salah satunya. Terus kemudian juga perawatannya ya seperti biasa, kalau kita ada kayak pakai salep sendiri, terus di rumah dibersihin sendiri, dikompres. Minggu pertama itu aku kompres pakai air dingin minggu pertama kompres pakai air dingin. Di minggu selanjutnya itu aku kompres pakai air panas, air hangat deng, kalau panas melepuh dong Kak. air hangat maksudnya yang penting di kulit kita tuh udah bisa ditaruh gini nih Kak. Jadi aku ada alat kompresnya gitu loh dari 345 klinik dan Doc Finder-nya. Jadi bisa dikompres kayak gini anjay. Jadi seru banget. Gimana suasana di 345 plastik surgery? Suasana di rumah sakit atau di klinik 345 plastik surgery itu, pertama kali aku kesana berkunjung untuk konsultasi itu, salah satunya awalnya deg-degan karena kayak aduh nanti ketemu dokternya galak nggak ya, soalnya kan kayak udah dokter berpengalaman gitu loh, takutnya apalagi kan ada perbedaan bahasa, jadi akan gimana ya. Ternyata pada saat sampai itu suasana di 345 plastik surgery itu pertama yang aku lihat adalah ramenya maksud dalam artian tuh pasiennya banyak banget. Jadi kayak pas masuk tuh kayak wow rame banget gitu loh. Udah gitu aku juga memang bawa tim serame itu kan, ada tim videografer aku segala macam, jadi kayak ternyata bukan cuma kita yang rame, ternyata pasiennya pun rame. Dan ternyata 345 klinik itu memang udah klinik yang terpercaya di Korea. Jadi kayak oh ternyata pantesan di sini pasiennya rame ya, karena emang salah satu rumah sakit yang keren banget gitu, bisa dibilang dokternya berpengalaman. Terus suster-susternya juga helpful, sangat membantu. Terus semuanya tuh sangat ya bisa dibilang enak banget buat kita konsultasi gitu, mulai dari dokternya, susternya, sampai beauty konsultasinya juga, beauty konsultannya juga seru. Jadi kayak baik-baik banget, ramah, terus sangat detail kalau menjelaskan sesuatu. Dan apa ya, bisa dibilang 345 klinik plastik surgery ini adalah pilihan yang tepat untuk aku. Selama di 345 klinik surgery, gimana rasanya bareng Doc Finder Korea. Jadi Doc Finder Korea ini adalah beauty agent aku selama di Korea. Beauty agent itu yang bisa dibilang yang memfasilitasi aku, yang sangat-sangat membantu aku selama di Korea kemarin, mulai dari untuk booking hotel, terus untuk booking Airbnb kemarin dari mereka semua. Terus yang bantuin aku untuk transportasi selama di sana itu dari Doc Finder juga. Tadi yang seperti yang aku sebutin di pertama, yang jemput aku juga dari bandara kemana-mana jalan-jalan itu dari tim dari Doc Finder, dari Kak Ana, thank you Kak Ana, Doc Finder. Terus dan yang paling penting adalah menurut aku dari tim Doc Finder yang ngebantuin aku untuk translator. Jadi memang
karena kan takutnya banyak kendala dari teman-teman dari luar dari Korea. Takutnya kalau operasi di Korea kan kendala bahasa segala macam karena nggak ngerti dan kurang ngerti. Dan Docfinder tuh menyediakan jasa untuk translator aku. Jadi pada saat konsultasi sama dokter-dokter di 345 klinik, Docfinder yang benar-benar ngebantuin aku banget sampai akhirnya aku ngerti apapun semuanya secara detail dari 345 klinik karena dibantuin dari Docfinder Korea. Terus kemarin juga dari Docfinder Korea yang banyak banget detail-detail kecil, mulai dari nemenin aku tur keliling Seoul, jalan-jalan, terus nemenin aku nyalon, kayak mau dapet di mana beauty agent yang bener-bener se-helpful itu gitu loh guys. Maksud aku kayak wow, ternyata kalau orang yang bener-bener sudah di bidangnya tuh seprofesional itu ya gitu. Bisa dibilang juga, apalagi dari tim Docfinder itu semua staffnya tuh atau yang kerja tuh dari berbagai macam negara gitu loh. Dari berbagai macam negara. Jadi kalau kayak kasus aku kan dari Indonesia, jadi aku ditemenin sama tim dari Indonesia yang sudah tinggal lama di Korea. Jadi enak banget, jadi komunikasi kita tuh nggak terbatas gara-gara bahasa gitu. Thank you Kak Ana. Terus kemarin juga dibantuin sama temen-temen Docfinder semuanya selama aku di Korea tuh kayak thank you so much Docfinder. Yeay. Karena memang pertama kali aku mengambil keputusan ini untuk operasi pun sudah aku pikirkan ya akan tanggapan-tanggapan kontra. Mungkin ada yang tidak setuju, ada yang tidak support, bahkan ada yang bilang yang dulunya respect sekarang udah nggak respect lagi.